Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 kita dapat berkumpul pada acara press release pengamanan masa kampanye Panwaslu Kecamatan Jatinunggal pada pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sapaan sholawat beserta salam semoga selamanya diterima Tuhan kepada panutan Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampailah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Panwaslu Kecamatan Jatinunggal beserta jajaran pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan sekretariat Panwaslu Cam Jatinunggal, yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan peliput dari berbagai media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan mohon maaf atas penerimaannya yang mungkin seperti ini adanya, dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kegiatan ini terselenggara dari biaya operasional bulan Januari, dan alhamdulillah dapat terlaksana. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara ini dengan arahan atau paparan dari Bapak Ketua Panwaslu Cam Jatinunggal. Kepada yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat rekan-rekan kita dari media yang saya hormati dan terima kasih. Kesempatan dan waktunya untuk misi acara kegiatan yang sudah diagendakan oleh kami, dan untuk memberi media yang tentunya akan publikasikan yang sudah kami kerjakan dari beberapa tahap sebelum 2020. Saya sampaikan nama saya juga kepada rekan-rekan juga komisioner. Juga terima kasih dan salam saya kepada sekalian beserta jajarannya, dan juga saya terima kasih ke teman-teman sekretariat, para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih sudah fasilitasi. Sekarang kita sudah mendekati ini, Pak, mendekati masa puncak dari tahapan. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita ke tahapan pemungutan suara, dan masih ada tahapan kampanye sekitar 12 hari dengan hari ini. Hari ini tanggal 30, nanti sekitar 12 hari kita akan melaksanakan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kemudian juga kalau kemarin dari tanggal 20 sana 20 Januari kita mengawasinya dengan metode mereka mengambil metode kampanye terbuka, kampanye
kampanye terbatas dan tertutup. Kemudian dari tanggal 21 kita juga mengawasi kampanye dengan metode rapat umum. Karena metode rapat umum itu dimulai tanggal 21 Januari dan berakhir sampai 10 Februari. Kemudian kita juga mengawasi kampanye yang melalui media sosial. Yang media sosial itu diperbolehkan berdasarkan tahapannya yang dalam keputusan dari KPU itu selama 21 hari. Cuma kebetulan tahun itu lamanya 21 hari itu sampai tanggal 10 itu sama dengan mulainya rapat umum, yaitu tanggal 21. Jadi kalau di peraturan itu kalau rapat umum dimulai tanggal 21, kalau media sosial selama 21 hari. Cuma startnya hanya kebetulan saja selama 21 hari itu pasti tanggal 21 juga. Jadi seolah-olah ya begitu kan. Pas rapat umum, pas mulai juga medsos. Nah, yang kita lakukan di sini di saat tahapan rapat umum, kampanye metode rapat umum dan kampanye metode media sosial, medsos, dan berapa banyak akun yang harus kita awasi itu sekitar 22. Dan ini juga cukup merepotkan kita juga dalam hal pengawasan medsos. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan pengawasan itu, karena semua sub tahapan dari tahapan kampanye kita harus selalu intens untuk mengawasinya. Ternyata kan dari tahapan kampanye yang 75 hari itu dan yang sekarang sisa 12 hari itu di dalamnya ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, untuk metode kampanye terbatas pun metode terbatas, kemudian pertemuan terbatas, kemudian metode tatap muka itu masih berlangsung, karena tidak ada batasan. Batasannya sama sampai tanggal 10 Februari. Nah, jadi dari tanggal 21 Januari itu kita semakin banyak objek yang harus diawasi sesuai dengan tahapan. Ya, kami sudah membagi-bagi personil tentunya. Hanya saja memang untuk Kecamatan Jatimula kita sudah menerima jadwalnya setiap peserta pemilu, ini khusus di rapat umum. Kemudian juga KPU sudah menentukan zonasi untuk rapat umum, titik-titiknya yaitu ada di 3 tempat, di lapang Desa Tanikolot, kemudian di lapang Desa Kirisik, dan di lapang Desa Cikonde. Namun kita sudah siapkan personil dari tanggal 21 dan kita sudah menjadwal siapa saja yang mau peserta yang pemilu yang mau melaksanakan rapat umum. Sampai hari ini saya sampaikan tidak ada sampai hari ini tidak ada sampai tanggal 30 Januari tidak ada yang melaksanakan kampanye dengan metode rapat umum di Kecamatan Jatimula. Kalau di kecamatan lain saya belum dapat informasi karena kita masuknya ke Dapil 3. Hanya saja di wilayah pengawasan kami di sini sampai hari ini belum ada yang menggunakan fasilitas itu. Tapi bukan berarti kita tidak mengawasi, kita selalu menunggu. Bahkan karena pemahamannya berbeda-beda, kadang-kadang ada surat himbauan
setiap jadwal yang sudah ditentukan, misalnya Partai mau melaksanakan kampanye, dia sudah dikasih waktu misalkan ini, kita tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mereka, koordinasi melalui telepon, kemudian konfirmasi kita langsung, takutnya mendadak kita langsung ngecek lapangan dan ada kosong sampai jam 6 itu, karena memang kalau untuk rapat umum itu terbatas dari jam 9 sampai jam 6, jam 18 sampai 6, 18 waktu bisa barat. Nah, sedangkan untuk rapat-rapat untuk kampanye-kampanye dengan metode pertemuan terbatas, tatap muka itu tidak ada batasan waktu untuk jamnya, dalam sehari bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Dan untuk Kecamatan Jati Emas secara umum kita ya mereka itu menggunakan waktu itu dibilang cukup untuk digunakan, karena hampir setiap hari selalu ada yang melaksanakan kampanye dari berbagai peserta pemilu. Nanti mungkin saya sampaikan beberapa yang sudah kita awasi. Kemudian juga pengawas itu melakukan pengawasan itu berdasarkan regulasi. Jadi kita dalam tahapan kampanye, semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh Panwas tentunya selalu berdasarkan regulasi, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita regulasinya memang harus lengkap, karena kadang-kadang banyak regulasi yang kita harus tahu. Regulasi dari KPU tentang teknis itu sebagai bahan untuk mengetahui objek yang harus diawasi, dan kita juga harus menguasai Bawaslunya. Jadi kalau Panwas itu dua yang harus ada beberapa regulasi yang harus dikuasai, yaitu regulasi dari KPU, kemudian Bawaslu, kemudian dengan mungkin dengan teman-teman kita yang ini penyelenggara yang lain, meskipun tidak terlalu mengetahui Bawaslunya, mereka konsen di KPU-nya untuk dasar dia melaksanakan tugas. Tapi kalau kita hanya Bawaslu misalnya, kalau kita hanya menguasai literasi Bawaslu, kita tidak mengetahui KPU-nya, pada saat kita ke lapangan mungkin bertanya apa yang harus kita awasi, objeknya apa aja. Gak mungkin kita bisa berangkat dari sini kalau kita tidak tahu objek yang akan diawasi. Nah, objek yang akan diawasi itu ada di KPU. Untuk mengawasinya secara teknis, pedoman yang ada di Bawaslu, dan semuanya sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Perpu. Undang-Undang Nomor 7-nya jadi diubah dengan Perpu Nomor 7 Tahun 2023. Kalau saya nggak salah sampaikan, karena ada beberapa poin yang direvisi, yang mungkin teman-teman dari media itu sudah tahu. Ada beberapa hal yang direvisi situ. Saya sudah menyampaikan poin-poin itu karena sudah tahu isinya di situ. Kemudian teman-teman media yang harus diketahui juga untuk yang kita laksanakan di sini, kita berarti sudah melaksanakan sekitar 63 hari pengawasan. Selama 63 hari nanti akan saya sampaikan, atau kemarin sudah disampaikan untuk presidensi yang pertama, yang mungkin saya batasi dari Januari saja, karena kemarin untuk, atau dari Desember, karena kemarin
sampaikan. Dan semakin mendekati ke hari H, ke puncak tahapan, memang semakin intens mereka untuk melaksanakan kampanye. Dan semakin mepet, semakin ironisnya kan semakin mepet, dia malah semakin sering melaksanakan itu. Kalau untuk awal-awal, sedangkan ada awal seharusnya digunakan. Tapi kita tidak punya di situ, dan KPU juga tidak ada ranah di situ, hanya menyediakan fasilitasnya dengan regulasi. Kemudian juga kita hanya sebatas mengawasi, mau digunakan atau tidak digunakan itu tergantung kepada peserta pemilunya. Cuma kita juga kan tetap mendorong ketika saat kita juga sampaikan secara moral kepada peserta pemilu, ya gunakan kesempatan ini, silakan seluasa mungkin kesempatan ini sesuai dengan jadwal, seluasa mungkin untuk berkampanye dengan catatan mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU atau Bawaslu. Termasuk ini juga Pak, kita juga sampaikan juga, karena pada saat kampanye kan di situ ada bahan-bahan kampanye. Jadi ketika awalnya sistematis saya sampaikan bahwa kampanye itu kan harus menyampaikan tebusan kepada panwasan atau tingkatannya, misalnya tingkatannya kalau di kecamatan panwasan. Kemudian juga dia harus izin dari kepolisian. Nah itu sebelum masa kampanye itu dulu yang harus disampaikan oleh mereka. Kemudian pada saat kampanye, baru setelah itu dia kampanye, mereka akan berkampanye. Apa-apa saja yang diperbolehkan pada saat kampanye, tentunya adalah visi-visi seperti itu kan disampaikan oleh mereka. Tapi ada beberapa hal lain yang sudah diatur oleh KPU, yaitu meningkatkan kampanye. Biasanya mereka itu kurang begitu mengerti atau paham, atau mungkin sudah paham mungkin tidak menggunakan itu. Contohnya yang diperbolehkan di bahan kampanye diperbolehkan seperti kaos, kemudian tutup kepala atau tutup kepala dulu, kita memahami seperti itu. Kalau untuk laki-laki topi, peci, banyak bertanya di situ. Tapi ada juga yang tidak di situ mereka lakukan. Nah kita sampaikan, karena sekarang mindsetnya untuk Bawaslu itu adalah pencegahan. Kita sebelum menyampaikan ke mereka, apa yang kita sampaikan, contoh misalnya yang tidak ada di situ, itu ada di situ mengenai regulasi itu. Nah, yang tidak ada di situ, contohnya sembako. Nah itu yang disarankan kami, ketika misalnya peserta pemilu membagikan sembako, itu memang tidak boleh, karena tidak ada di situ. Dalam regulasi tidak ada. Sekecil apapun yang hanya sembako itu kan tidak boleh disampaikan kepada mereka. Ya sebelum disampaikan memang ada juga, cuma secara teknis mereka sudah kasih tahu dulu kita koleksi mereka bahwa jangan dibagikan pada saat kampanye. Tapi kesininya alhamdulillah mereka pun banyak mengikuti saran dari kita. Pertama yang tadinya tidak diberitahukan kepada kami, kalau kita kan kasih kebebasan, kalau nggak sempat buat surat secara tertulis pemberitahuannya, tolong sampaikan melalui media elektronik di HP gitu. Ya kan, kalau kita ada kemampuan mereka menyampaikan, dan banyak juga yang menyampaikan secara tertulis juga. Dan kita arahkan juga izin dari kepolisian. Jadi kesininya alhamdulillah dengan kita bisa sosialisasikan kecelakaan itu,
mereka mengikuti, mengikuti. Dan kebetulan kita tidak lepas dari koordinasi teman-teman dari institusi kepolisian. Jadi kalau kita tahu ada informasi misalnya ada kampanye di suatu lokasi oleh peserta pemilu, kita juga menyampaikan kepada mereka. Dan sebaliknya, kalau misalkan izin kita duluan izin, kalau misalkan izinnya duluan, kita juga menyampaikan juga bahwa hari anu karena mereka minta izin dari kepolisian, jadi saya tahu informasinya, sampaikan juga kalau seandainya Pak belum tahu. Jadi kita sudah saling bertukar informasi. Bahkan beberapa hal juga kita lakukan bersama-sama dalam arti kalau sudah ditambahkan mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan institusinya dan kita menjalankan tugas sesuai dengan Bapak Bidadi sebagai Kepala dan Bawas Komnas Pemilu di situ. Jadi benar-benar mereka itu. Ini dasar hukumnya ya. Kita tidak lepas dari sini awal karena kita tidak akan bisa bekerja apapun setiap tahap kalau memang kita tidak menguasai regulasi KPU atau Bawaslu. Jadi berat kalau untuk dipahami, satu sisi kita harus menguasai Bawaslu, satu sisi kita harus masuk ke ranah teknis yang detail. Karena kita tidak akan mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Mau sengaja atau tidak sengaja, kalau kita tidak mengetahui secara detail tentang teknis, gitu. Nah, kalau teman-teman kita di sana kan, ya tidak banyak menyentuh Bawaslu juga ya, saya mungkin mengikuti pedoman KPU sudah selama mengikuti pedoman KPU berarti tidak ada bukan tenaga seperti itu. Dan kita juga harus bersama tahu. Karena ada satu pengawasan yang saya sampaikan tadi tidak akan bisa mengawasi kalau kita tidak tahu objek pengawasannya. Dan objek pengawasannya itu berdasarkan KPU dan ditambah dengan peraturan lain yang berdasarkan produk-produk dari KPU. Apalagi sekarang kan banyak ada perubahan sistem regulasi yang kita juga harus ikuti. Jadi di samping kita di lapangan, kita juga harus betul-betul melengkapi literasi dan mengikuti dinamika regulasinya itu. Kalau enggak, sehari saja berdoa tanpa kita tidak membaca itu, ketika kita untuk mengawasi itu teman-teman dari ya, alhamdulillah kami punya jajaran dari PKD, kemudian komisioner, dan di sini ada teman-teman dari sekretariat, semuanya bergerak. Karena kadang-kadang yang mereka lakukan kampanye itu kadang-kadang dalam satu hari bisa 2 atau 3. Saya kira untuk Jatimunggal kayaknya agak lumayan lah fasilitas itu digunakan, ya kalau itu digunakan oleh mereka untuk melakukan kampanye. Masanya hampir setiap hari itu, apalagi dalam 15 hari ini hampir terisi kampanye yang dapat kita pilih. Kadang-kadang ada TV, kadang-kadang siang ada, sore juga ada. Karena itu tidak terbatas kan? Kalau untuk pertemuan terbatas, untuk tetap muka itu kadang-kadang malam, ada siang, malam. Kadang-kadang mereka di dalam satu peserta aja, sebetulnya misalkan habis dari sini siangnya nanti ke desa mana malamnya. Ya kita itu. Ya, satu rekan-rekan peserta pemilu juga silakan buat yang merasa risih. Setiap mereka melakukan kampanye maupun tidak tempat juga kita ikuti, karena di tempat ini belum tentu sama dengan di tempat yang di sana, baik dari pesertanya maupun fasilitas yang digunakan. Siapa tahu yang digunakan adalah peserta pelanggarannya, baik pesertanya maupun
apapun fasilitas yang digunakannya. Kan kita memang diajarkan secara tidak langsung untuk selalu berburu sampah, bahan pengawasan. Dan curiga, pasien tahu kalau misalnya melibatkan aparat misalnya, atau melibatkan ASN. Oke, kalau di sini bisa tidak terlibat ASN-nya atau misalnya pemerintahan desanya. Karena di regulasi-regulasi itu sudah jelas di pasal 180 yang dilarang untuk disertakan kampanye sudah jelas di sini. Dilanjutkan lagi dengan pasal berikutnya. Dan ada sanksinya, itu bukan administrasi lagi, itu sudah sanksi bukan pidana. Dari situ juga ada sanksinya. Ada yang saya tahu, bahkan kepala desa itu sendiri, bahkan kepala desa itu hanya dengan memfasilitasi saja, ada juga memfasilitasi saja, atau menguntungkan, kan bingung menguntungnya. Kita juga kadang-kadang bagaimana ketika misalkan ranah itu diangkat, dianalisa, menguntungkan dengan satu poin saja, menguntungkan terhadap satu orang atau pasangan atau salah satu peserta pemilu, ya, namanya diuntungkan kan agak mengkajinya juga, tapi di pasal itu disampaikan. Ketika misalkan dilanggar itu ada sanksinya, dan kita disampaikan apa yang kita sampaikan terhadap ASN, terhadap pemerintahan desa aparatnya, terhadap teman-teman yang dilarang di situ untuk peserta pemilu untuk jadi yang dilarang menjadi peserta kampanye. Awalnya kita akan melakukan himbauan, jadi kita sudah ada beberapa kali keluar surat himbauan buat mereka, mungkin sudah 6 atau 7 mungkin yang produk kita yang disampaikan ke DPD, kepala desa, ASN, instansi-instansi lainnya. Kita sudah sampaikan juga di situ melalui itu. Dan kita juga secara langsung sudah menyampaikan peserta pemilu, tolonglah jangan diikutsertakan. Karena yang peserta yang sangat gampang untuk diproses itu kan justru peserta kampanye yang tadi dilarang itu. Contoh misalnya dia terfoto, terdokumentasikan di ruangan itu menjadi peserta. Contoh misalnya Pak Dusun juga kan dilarang. Nah, dengan sebuah foto itu kita sudah bisa proses, dan itu sangat gampang sekali. Itu sudah jelas dugaan pelanggaran, kita bikin berkasnya, lalu nanti prosesnya tidak buku berdasarkan perkuasa investigasi. Kemudian prosesnya, kemudian nggak bisa mengaku di situ. Tinggal ketika di situ bupati tidak, itu nanti berdasarkan kajian. Tapi kan saya sampaikan Anda itu kalau sudah ikut di situ dalam proses rekam, minimal kan dia harus membuang waktu. Kemudian juga mungkin hal-hal seperti materi juga mulai terganggu juga kan. Misalnya kemarin dari dipanggil diproses belum waktu juga. Kita sampaikan seperti itu. Akhirnya selama kampanye, karena mau kita melakukan pencegahan, kebetulan kita juga sangat mengenal dengan mereka. Jadi pada saat-saat kita ngobrol atau ketemu di momen-momen yang lain, kita sampaikan, tolonglah kalau udah ini repot, ya alhamdulillah teman-teman dari media diberitahui untuk kecamatan Jatimuka sampai saat ini belum ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, kemudian juga pemerintah desa dan lain-lainnya yang dilarang berdasarkan KPU. Itu mungkin. Nah, kemudian di situ juga ada menggunakan fasilitas. Nah, selama ini kita sama dari sisi itu, jadi banyak unsur yang harus kita awasi. Nah, itulah penggunaan kita mau regulasi itu. Dan juga sekali secara teknis
Tapi itu objek-objek yang harus diawasi. Misalnya fasilitas negara seperti itu juga kita sampaikan kepada mereka, karena jadi mereka tidak mengerti. Jadi banyaknya kalau di kampung mereka di rumah-rumah warga itu boleh. Belum saya temukan selama kita kampanye bagi yang untuk PKB mungkin dari teman-teman di sini mereka menggunakan fasilitas ini. Adapun fasilitas-fasilitas gor itu diperbolehkan. Kalau itu tergantung fasilitas, tergantung dari karena ada prabayar di sini, prabayar di sana. Ya, terutama fasilitas umum, fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan. Itu yang harus kita bawahi. Dan kita memang mengawasi sampai ke sini. Kemudian juga melibatkan misalkan di bawah umur. Kan yang bisa diajak kampanye itu ya dia sebagai punya hak pilih. Kemudian umurnya 17 tahun berarti. Kalau misalkan di bawah, termasuk yang bisa melaporkan juga kan orang yang mempunyai hak pilih dan bla-bla yang lainnya dari masyarakat. Nah, ketika misalkan melibatkan di bawah umur, kita juga proses. Tapi yang mana dulu? Misalnya ada di ruangan itu ibu-ibu pakai bawa anak kecil. Ya, kalau itu makan, jadi ada aktif dan pasif. Kalau dia aktif umur 10 tahun, 15 tahun, dan dia pakai atribut segala macam, itu yang bisa. Ya, kita juga harus hati-hati juga tidak semata-mata karena anak di bawah. Kan itu belum tentu bukan pelanggaran di bawah. Seperti itu. Mungkin orang tuanya atau misalkan di waktu itu mungkin di rumahnya ada siapa-siapa, dia ikut di situ, hanya ikut saja, tidak aktif. Itu juga kita juga kelas, kita sampai di situ juga, Pak. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat melaksanakan kampanye mereka membawa itu karena dibawa. Tapi kita kaji dan alhamdulillah kita tidak menemukan variabel-variabel tersebut yang indikasinya ke arah dugaan pelanggaran seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga untuk teman-teman media juga mengetahui para peserta pemilu yang melaksanakan kampanye untuk di Kecamatan Jatinegara selama bulan Januari kan, dan saya barusan lihat registrasinya itu sekitar sampai Januari ini dari setelah kita kemarin itu sudah yang terregistrkan yang berdasarkan mereka pemberitahuan juga kita itu sekitar 21 pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Jadi mungkin untuk Januari itu hampir full mereka melaksanakan kampanye. Itu yang diketahui oleh kita. Tapi yang terregistrkan masih belum, masih ada juga ya. Seperti yang kemarin, seperti yang 2 hari ini ada yang melaksanakan sampai 2 hari juga ada. Terus kemarin juga itu belum ya, belum masuk ke situ. Jadi lumayan kan ada untuk jadi mulai itu kayaknya saya juga nggak tahu kayak yang teman-teman bersama itu kelihatannya agak seksi gitu jadi entah itu mereka itu pertimbangannya sebaran TPS yang banyak, kemudian juga entah itu mereka itu melihat dari DPD-nya yang lumayan banyak sekitar 35.000 lebih, atau memang secara karakter untuk jadi rumah itu gimana saya juga kalau secara karakter saya kurang begitu tahu itu anggapan dari para peserta
sehingga dengan sering melaksanakan kampanye. Bahkan juga diberikan untuk calon anggota dewan kabupaten saja dari provinsi, dari DPR RI juga banyak melaksanakan. Kemudian juga kita sampaikan juga untuk kegiatan-kegiatan mereka yang hampir sama, cuma beda judul, itu mereka lakukan juga, seperti melaksanakan program mereka, yaitu secara rutin melaksanakan reses. Nah, di akhir tahun itu ada beberapa anggota dewan yang melaksanakan reses di Kecamatan Jatimungal. Itu kalau saya itu ada beberapa tempat di Desa Cikondeui pernah, suka mana juga pernah, kalau Gresik, mana Gresik, Banyarsari juga pernah. Saya temukan di tiga desa itu, Banyarsari, Cikondeui, dan Sukamana. Hanya kita pengawasan juga di situ berbeda juga, Pak. Pada sisi mana dia melaksanakan tugas sebagai resesnya, dan pada sisi mana dia melaksanakan kampanyenya. Karena melaksanakan reses ketika dalam tahapan kampanye, kebetulan yang melaksanakan kampanyenya menjadi peserta pemilu, begitu. Jadi kita harus bisa mengira, oh ini yang harus diawasinya di luar itu. Kalau yang menyampaikan program itu tugasnya kan untuk reses, menampung aspirasi itu memang tujuan resesnya yang didanai oleh anggaran pemerintah. Tapi kalau dia berkampanye menggunakan fasilitas negara termasuk anggarannya, ya kita itu maksudnya indikator dugaan pelanggaran bahwa mereka pada saat reses melakukan kampanye. Kita sampai ke situ tadinya. Dan saya berkali teman-teman juga sama begitu. Jadi beda cara mengawasi ketika mereka melaksanakan reses dan cara mengawasi ketika mereka melaksanakan benar-benar 100% kampanye. Dan saya juga sampaikan juga ke mereka yang melakukan reses, mohon harus Bapak harus berarti tidak menggunakan fasilitas kampanyenya karena judulnya reses. Kenapa kami hadir? Saya sampaikan dulu. Pertama, ini adalah tugas saya. Kemudian yang kedua, Bapak kebetulan sebagai peserta pemilu. Ya siapa tahu kan, karena kita ada kecurigaan sih, selalu curiga. Siapa tahu ketika reses akhirnya diarahkan untuk kampanye seperti itu. Di situ ada apa? Ada fasilitas negara dan anggaran yang digunakan dari pemerintah. Itu kan tidak boleh. Itu mungkin yang disampaikan kepada para media saat ini. Dan kami memang bukan eksistensi, karena yang berjualan saja. Dan memang kita juga harus melaksanakan itu. Kalau dibilang eksistensi itu tampilan ya tapi kita enggak. Dan karena memang ada indikatornya, kita terkesan eksistensinya ya memang bahasa eksistensi sebagai pengawasan. Itu masalah tugasnya. Betul objeknya yang diawasi ada. Kemudian teman-teman media ini sebagai bukti bahwa kita melakukan dari PKT, komisioner juga teman-teman dari sekretariat juga kita gunakan juga untuk membantu kami. Sini mungkin apa ya? Jadi ini diperlihatkan secara dokumentasi pokoknya. Ini adalah dokumentasi keseluruhan hasil kami, dan itu adalah dokumentasi protokol pada saat kita mengawasi. Meskipun dalam cuaca hujannya sangat tinggi, kita dapat melakukan apa ini. Cukup.
Kalau udah cukup, ya saya rasa seperti itu untuk paparan. Kita refleksikan dari tanggal 30 Januari kita sampaikan kepada media untuk dipublikasikan hasil kerjaan kita. Dan ini adalah refleksi hasil pekerjaan kita dari tanggal 28 November yang sudah terpotong kemarin presilis disampaikan dan dari Januari sekarang sampai tanggal 29 Januari. Jadi dari tanggal 29 Januari itu kita proses hari ini pada media untuk dipublikasikan. Itu gambarnya. Dan ini tadi yang pasti yang lirik saja, kita nggak bisa yang di luar realistis. Itu mungkin, terima kasih. Bisa sampaikan, mohon maaf kalau tidak penyampaiannya kurang berkenan bagi para media, dan saya terima kasih juga media untuk nantinya menyampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama menghormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Tunggal bersama rekan saya Divisi BPPS Pak Marta, Ibu Kepala Sekretariat, juga rekan-rekan dari media yang bersedia hadir dalam kegiatan presilis yang akan melakukan di Bawaslu Kabupaten Tunggal ini. Tambahan dari divisi saya, divisi BKM, kemudian kami mencatat lebih dari 23 kegiatan kampanye dan semenjak 23 November kegiatan kampanye dilakukan. Kami melakukan pengawasan lebih dari 23 kegiatan kampanye, yang mana ini dilakukan oleh tentunya kami pasukan di desa, ada PKD dan komisioner, juga usul dari sekretariat ketika dalam satu hari itu ada 2-3 kegiatan kampanye, maka kami beserta dari sekretariat juga diberikan lapangan seperti itu. Karena tadi yang kita Pak Ketua itu dari mungkin karena DPT-nya terbanyak dari 3, sehingga kami berdiskusi dengan komisioner di Dapil 3 juga, ternyata jadi lebih intens, lebih banyak kegiatan kampanye itu. Kemudian tentu tadi diutarakan juga terkait dengan sinergitas dan pemahaman terhadap regulasi yang ada. Kami menerima banyak silaturahmi ataupun kunjungan dari pengurus partai, Pak. Tidak sungkan untuk pengurus partai berkoordinasi dengan kami, ya. Bahkan salah satu peserta pemilu dari dapat ini juga pernah mengunjungi sekretariat, tentunya itu dengan tujuan untuk mengkoordinasikan terkait dengan pemahaman bagaimana melakukan kampanye dengan sesuai aturan seperti itu, Pak. Tentu kami mencatat memang di sini ada surat dari dari kepolisian, dan kami sudah menerima surat SNP tersebut yang dilakukan ketika tim kampanye ataupun pengurus partai di Kecamatan Jatimula ini melakukan kampanye. Sehingga kami alhamdulillah tidak kesulitan untuk melakukan pengawasan. Kenapa? Tadi dibangun dengan komunikasi yang baik, dibangun dengan kerjasama dengan para pengurus partai dan juga tim suksesnya untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak Polres. Dan alhamdulillah kami bisa memastikan bahwa di Jatimula ini tidak terjadi terkait dengan tadi yang diutarakan oleh Pak Ketua, bahwasanya dalam pelaksanaan kampanye ini tidak ada yang melibatkan anak-anak.
Jadi kami pastikan tidak ada dalam kegiatan kampanye ini melakukan penggiringan atau ada di hadir orang tidak ada. Dan karena mungkin ada beberapa hari lagi kita akan mengakhiri masa kampanye ini dan kita akan masuk pada hari ke-6. Tentunya kami fokus di pengawasan kampanye ini. Kami harus memastikan bahwasannya di hari ke-6 KPK dari semua wilayah kecamatan dan lingkungan itu harus sudah steril. Ketika memasuki hari ke-6, maka dari awal kami sudah berkoordinasi dengan kasih nanti untuk siap-siap ketika nanti masuk ke hari ke-6 bahwa adalah kampanye di wilayah kecamatan dan lingkungan itu harus steril dan bersih, dan supaya benar-benar kita memasukkan hari ke-6 ini dengan bersih. Itu pernyataan dari divisi saya, divisi BMHF. Terima kasih atas perhatiannya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Panwas Percepatan Jatinegara, yang kami hormati rekan kami Pak Syafruddin, yang kami hormati Ibu Kepala Sekretariat bersama jajaran tenaga sekretariat Panwas Percepatan Jatinegara, yang kami hormati Bapak dari media. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 masih bisa melaksanakan press release tentang pengawasan kampanye yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan Jatinegara. Bapak-bapak dari media yang menghormati, kalau kita berbicara tentang masalah kampanye, kebetulan saya di komisioner mungkin menangani leading sektor kampanye PPPS, menangani pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa. Rekan kami kebetulan di PMHF dan Pemegang Pasek, pencegahan dan humas PPR. Jika kita berbicara tentang masalah kampanye, itu artinya kita harus mengacu kepada PKPU nomor 15 tahun 2024, tepatnya ada di bab 4 pasal 26 tentang metode kampanye, yaitu ada 9 jenis. Yang pertama pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK di tempat umum, iklan media massa, medsos maksud kami. Selanjutnya iklan media massa, media elektronik, rapat umum, debat paslon, dan yang terakhir kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye. Nah, dari penuturan 9 jenis metode kampanye yang kami sampaikan tadi, sebenarnya telah digores oleh Pak Ketua tadi. 8 telah dilaksanakan, cuma sampai dengan saat ini kegiatan rapat umum belum satu pun dilaksanakan khusus di wilayah Jatinegara. Padahal sudah difasilitasi, tempatnya sudah disediakan 3, apa sepak bola tali kolot, Gresik dan Cibeundeuy. Bisa kami sampaikan, yang lainnya yang melakukan kegiatan sudah banyak dilaksanakan. Pertemuan terbatas sudah sering jadi menengah. Pertemuan tatap muka sering. Penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK di jalan-jalan protokol sesuai dengan regulasi tentunya keputusan KPU 34
yang mana berbunyi di setiap pertigaan di wilayah desa masing-masing mayoritas seperti itu. Telah Bapak-Bapak lihat itu penyebaran bahan kampanye dan APK sudah bisa kita lihat di tiap-tiap lokasi yang diatur oleh keputusan KPU itu, walaupun beberapa di antaranya ada juga yang ada di luar zona. Iklan media massa elektronik sudah, kalau kita lihat banyak tontonan di TV, sering tanya, berarti sudah dilaksanakan, masih berlangsung. Debat paslon, pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah 4 kali, Bapak juga pernah menonton mungkin. Jadi kita tinggal tunggu 1 kali lagi. Walaupun itu ranahnya sebenarnya bukan ranah pengawasan kami, cuman yang kami gambarkan tadi bahwa kegiatan kampanye itu dari 9 jenis tadi 8 sudah dilaksanakan dan sedang berjalan. Yang terakhir itu tadi kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Di Jatiluhur juga banyak. Tadi sudah digoles beberapa tua. Ada yang menggunakan fasilitas reses. Terus ada flashmob. Itu sama-sama tidak ada kegiatan hubungannya dengan kampanye. Tapi materi dan muatan-muatan yang disampaikan justru ada muatan kampanye. Yaitu. Terus juga kami contohkan ada contoh yang lain. Hari ulang tahun parpol itu kami awasi. Hari itu bukan kampanye, tapi kegiatan dalam bentuk lainnya. Kenapa kami awasi? Karena melibatkan banyak orang. Jadi asumsi kami, ketika dalam kegiatan kalau gedungnya bukan kampanye, terus dihadiri oleh peserta kampanye atau caleg, ya kami mesti mengawasi. Karena anggapan kami, seorang caleg yang tidak memanfaatkan momentum terbaik ketika dihadapkan dengan massa, lalu dia tidak menyampaikan pidato politiknya, maka itu saya kira bukan seorang politisi yang cerdas. Pasti menyampaikan hal-hal yang dapat menguntungkan dia, kan? Maka itulah kami awasi. Itu. Terus yang berikutnya, kegiatan lainnya yang tidak melanggar kampanye ada juga pelatihan budidaya ikan. Bahkan sampai dengan hari ini masih berlangsung 2 hari. Itu pun kami awasi. Itu kegiatan lainnya di luar kampanye. Karena dalam aturannya ada, yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye. Ada di poin B. Itu juga kami awasi. Satu lagi kami awasi juga kegiatan lain di luar kampanye, yaitu penyebarluasan perda. Anjir orang pesan kampanye penyebarluasan perda di rumah sudah berkali-kali pada. Tapi memakai dan muatan yang disampaikan ada menguntungkan pihak-pihak peserta dulu, sehingga kami awasi itu. Selanjutnya Bapak-Bapak yang kami hormati, telah kami sampaikan tadi dari 11 metode kampanye hanya rapat umum khusus di wilayah Jatiluhur yang dulu dipergunakan karena sudah difasilitasi aturannya sudah jelas, yaitu mengacu kepada keputusan KPU, ya, keputusan KPU Sumedang itu khusus untuk rapat umum, yaitu nomor 15 tahun 2024 yang menentukan zonanya itu di 3 lapang tadi. Waktunya sama dengan iklan media massa dan media elektronik, yaitu sejak tanggal 21 Januari sampai menjelang masa tenang, yaitu sampai dengan tanggal 10 Februari, karena masa tenang 11, 12, 13. Namun yang kami lihat dalam keputusan KPU Sumedang nomor 15 tahun 2024, ternyata untuk rapat umum di wilayah Jatiluhur dan sekitarnya di Dapil 3 hanya dijadwalkan sampai tanggal 7 Pak. Bapak boleh lihat keputusan KPU ini. Jadi tidak sampai dengan tanggal 10. Jadi kegiatan rapat umum di wilayah 3 berdasarkan keputusan KPU Sumedang nomor 15 tahun 2024 akan berakhir tanggal 7. Lumayan berarti
berbulan 3 hari. Padahal undang-undang menjelaskan membolehkan sampai dengan menjelang masa tenang, diperbolehkan hingga tanggal 1. Tapi keputusan KPU hanya memakai sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Itu sudah dipakai. Batas umumnya Pak, itu sudah dipakai. Jadi lumayan berkurang, ada 3 hari terlepas dari pementasan. Walaupun dengan sampai dengan saat ini belum ada siapapun yang menggunakan fasilitas itu. Mungkin nanti di akhir-akhir masa kampanye digunakan. Dan kami selalu siap